usianya masih belasan tahun, tapi dia sudah punya subscriber di YouTube-nya 70.000 orang lebih. Hari ini kita akan kedatangan seorang anak muda yang saya bilang cukup luar biasa, cukup kreatif, karena masih di usia yang masih sangat muda tersebut dia sudah mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk sukses. Dan saya melihat perjalanan karirnya membangun YouTube-nya, di mana dia mulai dari hanya beberapa puluh, mungkin hanya pada saat saya mulai kenal dengan sosok anak muda ini, followernya masih berkisar belasan ribu saya kira. Tapi karena dia konsisten dan dia terus berusaha kreatif, saat sekarang ini hanya dalam beberapa bulan saja follower YouTube-nya sudah mencapai 74.000 lebih. Namanya Haria Dana Wibowo. Ini saya undang Bro Dana, saya biasa memanggilnya si Dana ya. Saya undang secara mendadak juga sih, karena kebetulan hari ini banyak teman-teman yang berhalangan untuk hadir untuk di IG Live malam ini, ada yang berhalangan, sehingga saya menggantikan dan mendadak saya undang Bro Dana ini. Tapi sampai saat ini juga Bro Dana juga masih belum bergabung. Mudah-mudahan si Dana ini bisa segera bergabung dan kita bisa belajar bagaimana sih caranya bisa mengembangkan YouTube. Jadi mungkin juga topik hari ini agak berbeda. Kalau sebelumnya di IG Live Tanya Mentor, kami banyak mengundang mentor-mentor yang sudah dibilang cukup senior dan mempunyai ilmu yang luar biasa. Hari ini kita undang anak muda yang juga mempunyai ilmu yang cukup luar biasa, tetapi ilmunya itu lebih di bidang kreatif, di bidang membangun YouTube. Halo Bro Eriadi dari Aceh, Central Apple Aceh. Ini Bro Eriadi ini juga salah satu sosok yang sangat-sangat luar biasa dari komunitas Tanya Mentor ini, karena beliau adalah sosok yang banyak membantu kami di komunitas Tanya Mentor dalam hal pembuatan flyer-flyernya. Terima kasih Bro Eriadi yang selama ini sudah terus membantu kami membuat flyer acara IG Live yang sangat-sangat keren, sangat luar biasa. Saya coba hubungi si Dananya dulu, takutnya karena tadi undangannya mendadak, dia juga mungkin kesulitan untuk ini ya, menyesuaikan waktu. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum kenal dengan saya, mungkin saya juga akan sedikit memperkenalkan diri juga. Nama saya Agus, saya berasal dari Medan. Fokus bisnis utama saya sebenarnya di bisnis travel, makanya saya pakai Instagram @sky_saya_travel. Tetapi karena saat ini bisnis travel lagi betul-betul kena hantaman yang paling luar biasa dari COVID ini, sehingga sementara ini bisnis travel mati suri. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk belajar ngomong. Jadi IG Live ini juga merupakan salah satu media yang saya gunakan untuk mengembangkan kemampuan saya untuk berbicara, untuk public speaking. Karena sebenarnya saya ini termasuk orang yang sangat introvert. Karena beberapa bulan yang lalu pun saya kalau disuruh muncul di IG Live seperti ini, saya tidak berani. Saya sangat grogi dan saya sering kehilangan kata-kata kalau saya harus live seperti ini. Tetapi saya sangat bersyukur karena adanya COVID-19 ini, sehingga saya diberi kesempatan untuk memacu diri saya untuk lebih berani untuk tampil live seperti ini, untuk bisa
ngomong, untuk bisa berbicara. Sebentar saya hubungi dulu ke Bro Dananya supaya dia bisa segera bergabung, karena saya lihat sampai sekarang masih belum bergabung juga. Bentar. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang kepingin bertanya apa sih Tanya Mentor itu? Mungkin bisa silakan ditulis biar nanti saya mungkin akan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya akan coba menjawabnya gitu ya. Dana. Waduh, ini kok nggak muncul si Dana ini. Kita coba hubungi dulu. Sorry ya teman-teman yang hadir malam ini, yang harus menunggu karena... Halo Dana, udah live ini, kamu apa ke ini ya, join di Instagramnya @tanya mentor ya. Nah ini udah live ini sekarang ya, aku tunggu ya, segera ya. Nah, mungkin karena undangan yang mendadak, jadi harap dimaklumi. Ternyata Bro Dananya juga masih belum siap, tapi dia bilang akan segera bergabung. Saya mungkin akan menyapa teman-teman yang hadir. Halo Toyi Baningsi, halo Stephen Hartanto. Oh ya, teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, kalau teman-teman mempunyai ilmu atau mempunyai pengalaman atau mempunyai kisah yang ingin Anda sharing, Anda bisa DM ke Instagram Tanya Mentor. Jadi kami akan usahakan set up suatu waktu bagi Anda supaya Anda bisa berbagi kisah Anda, berbagi pengalaman hidup Anda, berbagi tips atau trik bisnis Anda, sehingga mudah-mudahan apa yang Anda sharing itu bisa didengarkan oleh teman-teman yang hadir melihat acara IG Live Tanya Mentor ini dan bisa berguna. Jadi jangan segan-segan, silakan kalau teman-teman punya keinginan untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, silakan DM ke Instagram @tanya mentor. Oke? Wah, ini kok si Dana Wibowo-nya sampai sekarang ini masih belum muncul ini. Mungkin saya, karena sampai sekarang juga si Dananya juga masih belum muncul. Sementara saya cerita tentang diri saya dulu deh. Saya ini anak kampung. Saya keturunan Tionghoa, tapi saya menghabiskan masa kecil saya itu di kampung kecil yang namanya Besitang. Besitang ini perbatasan antara Sumatera Utara, kurang lebih dekat dengan perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Di mana 99% dari teman-teman masa kecil saya itu adalah pribumi. Jadi saya sangat bangga menjadi seorang anak kampung. Oh, ini si Dananya sudah bergabung. Nanti kita teruskan lagi cerita tentang diri saya. Kita ajak Bro Dana bergabung dulu. Ya, dan kita akan belajar dari seorang Dana Wibowo, Haria Dana Wibowo. YouTube-nya itu Haria Dana Wibowo. Subscribernya sudah 74.000 lebih. Ini mungkin internetnya Bro Dana masih agak nge-lag. Halo Dana. Halo Pak. Dana, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Waduh, kok lama kali kamu hadirnya. Ini udah penontonnya udah pada nungguin ini. Ini pemain utamanya, aktor utamanya kok nggak muncul ini. Baru selesai. Gimana kabarnya Bro? Baru selesai Pak. Ya, gimana kabarnya Bro? Apa Pak?
Apa, Pak? Gimana kabar? Suara aku apa ya? Nggak jelas ya? Ngelek-ngelek Pak di sini, Pak. Kurang jelas suara aku? Di sini, Pak. Dong, Iya, gerai hujan. kayaknya Gerai hujan. sinyal kamu agak-agak ngelek ini. Macet-macet. Bro, Iya, agak macet. Iya, agak macet. Bro Dana, mungkin saya sebelumnya mau nanya dulu nih, kamu semenjak usia berapa kamu mulai membangun YouTube kamu? Aku gini ya, Pak. Ini aku ceritakan dari awal ya. Aku ceritakan dari awal ya. Mas, Pakai headset ada bro, headset. Suaranya ini putus-putus. Ada headset. tunggu. Bentar ya, aku juga kayaknya perlu ambil headset juga ini, karena mungkin teman-teman, apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas? Mungkin bisa bantuan dari teman-teman. Kalau kurang jelas, mungkin saya akan pakai headset supaya bisa lebih kedengaran lagi. Oh ini kebetulan ada headset yang dilempar masuk, jadi cocoklah. Oke, mungkin sebelum Bro Dana selesai mengambil headsetnya, saya cerita sedikit lagi. Saya anak kampung yang 99% teman-teman saya itu adalah anak-anak pribumi, dan saya sangat senang karena di kampung itu pembaurannya sangat luar biasa. Saya walaupun seorang keturunan Tionghoa, tapi saya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman saya. Dan bahkan keakrabannya itu benar-benar sangat luar biasa. Saya sering bermain ke masjid, nungguin teman-teman saya yang itu lagi sholat gitu. Jadi salah satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwasanya pembauran ini sangat dipentingkan di Indonesia ini. Oke, ini mungkin wah, ini Bro Dana masih belum selesai lagi. Oh ya, teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, apakah ada yang saat ini Anda sedang membangun YouTube Anda? Karena YouTube ini adalah merupakan salah satu sosial media yang saya bilang paling keren. Dan dia sangat-sangat bermanfaat kalau kita pandai menggunakannya. Karena kalau kita menggunakan Instagram dan Facebook itu juga cukup bagus. Cuman apa yang kita posting itu biasanya cepat sekali akan terbenam. Jadi kita harus rajin-rajin posting. Sedangkan kalau di YouTube itu kita postingan kita yang udah beberapa bulan atau beberapa tahun itu masih tetap bisa muncul kembali gitu. Oke, mungkin Bro Dana sudah ada ininya, headsetnya, tapi memang sinyalnya masih agak nge-lag. Sinyal masih agak. Oke, Bro. Sinyal masih agak nge-lag nih, Pak. Memang. Gambar. Oke, lanjut. gambar kamu masih agak nge-lag tapi suara kamu udah jelas. Oke, Bro, kamu semenjak usia berapa kamu mulai ini, Bro? Mulai membangun YouTube kamu, Bro? YouTube. Ya, gini Pak, aku ceritakan ya. Ini misalnya sebelumnya maaf ya, Pak. Ini aku ngomong jelas kan di situ kan. Supaya nanti enak. Lumayan jelas, lumayan. Oke, lanjut. Aku bangun YouTube aku itu dari awal tahun 2019. Kalau nggak salah ya, aku pas posisi kelas 3 SMK, Pak. Masih sekolah, tahun semalam lah itu. Tepatnya setahun lebih lalu. Nah, di situ aku mencoba iseng-iseng bermain YouTube, Pak. Belum tahu kali main YouTube. Masih iseng-iseng upload video cover aku main gitar, aku upload ke YouTube video durasi 1 menit. Jadi di situ aku belum tahu Pak kalau YouTube ini bisa menghasilkan uang. Nah, jadi aku searching, ternyata YouTube bisa menghasilkan uang. Nah, jadi di situ saya coba mencari informasi lah, apakah betul bisa mendapatkan uang atau tidak ya Pak. Ternyata aku sharing-sharing sama kawan aku, ternyata benar Pak, bisa mendapatkan uang. Di situ aku dipelajari, dikasih tahu juga sama mereka. Ini dan katanya supaya mendapatkan uang. Ada syaratnya harus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Di situ pun nggak bisa upload video sembarangan, Pak. Katanya kawanku usahakan upload video 10 menit supaya durasinya agak panjangan. Kalau ada iklan pun iklannya bisa diselip-selipkan di tengah. Usahakan durasi 10 menit ke atas. Mereka bilang supaya video pun lebih bagus dilihat, Pak. Gitu, Pak. Jelas nggak ya?
Berarti total sampai sekarang udah berapa lama itu bro, kamu mulai bangun YouTube kamu bro? Oh, sekitar ada hampir 2 tahun lebih lah Pak. Kok 2 tahun lebih, 2 tahun kurang, setahun lebih, setahun setengah lebih, setahun 5 bulan, sekitar setahun 6 bulan gitu lah Pak. Jadi kamu awal-awal mulai bangun YouTube itu bro, apakah ada yang ngajarin atau kamu kerjain sendiri aja gitu bro? Gini Pak, karena saya ini Pak, aku ceritakan dari awal ya. Nah, ini Pak, aku ulang lagi. Dari aku awal YouTube itu video cover, nah di situ kayak ngerasa sedikit yang suka sama aku Pak di situ, karena pun aku masih kurang bakat aku bermain gitar. Jadi di situ aku mencoba bermain ke alih komedi buat sama. Internet si Dana lagi muter ini, kayaknya lagi lemot ya. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Karena saya juga nggak tahu ini yang lemot ini di internetnya Bro Dana atau. Oke bro, lanjut bro. Jaringan Pak. Iya betul, jaringannya gawat ini. Jaringan. Jadi nggak enak. Nggak apa-apa, lanjut aja, santai aja. Inilah Indonesia kita. Kita maklumi saja. Mudah-mudahan cepat. Mudah-mudahan internet di Indonesia ini bisa makin lancar lagi. Lanjut bro, silakan ceritanya bro. Nah, di situ Pak, kan aku beralih ke komedi. Nah, di situ tim aku ada sekitar 8 orang sampai 10 orang. Di situ aku berencanakan, di situ aku yang buat skripsi. Di situ aku yang ngatur pemerannya. Nah, jadi kawan aku kayak mana Pak? Ibaratkan, yuk kita main ini, main syuting kita main gini buat komedi. Awal-awal aja Pak, oke. Nah, ada yang bisa, ada yang enggak. Di pertengahan udahlah mulai turun Pak, hilang satu persatu, tinggal 5. Turun satu persatu, tinggal 4. Di situ aku berpikir keras Pak. Ini kalau gini aja caranya, aku nggak bisa bakal naik, bakal tetap gini aja, bakal tergantungan sama kawan. Nah, jadi di situ aku berpikir keras lagi, gimana supaya bisa nih ya. Nah, beralih ke prank Pak. Di situ aku nyari kawanku 1 orang aja untuk rekam. Kalau prank kan bisa 2 orang, rekam sama pemain aku. Memang aku nyari khusus kameramen aja, yang main aku Pak. Aduh, nge-lag lagi. Aduh. Gak apa-apa, lanjut aja, gak apa-apa, santai aja. Gak masalah. Masih bisa ketangkap kok suaranya. Lanjut, gak apa-apa, cerita terus. Internet Pak. Iya, lanjut. Nge-lag. Masih kedengaran kok, gak apa-apa, lanjut ceritanya. Jaringan. Aduh, kayak mana, gak enak ceritanya jaringan ini ya. Gak apa-apa, santai aja, lanjut. Jadi, setelah itu gimana, kamu? Aduh, macet lagi. Macet lagi, Pak. Gak apa-apa, masih dengar suaranya, masih bisa kedengaran. Aduh, nge-lag pula. Cerita aja bro, nggak apa-apa bro. Halo. Masih? Kamu dengar suara aku nggak? Suaranya Pak, suara Bapak kurang jelas. Kurang jelas ya? Ya, nggak apa-apa, kamu Pak suaranya. Kamu cerita aja langsung. Kamu masih gambar loading. Layarnya di sini gambar loading. Coba saya bisa jelas bro, bisa kedengaran. Jelas Pak, jelas. Oke, lanjut. Jadi kamu dari yang begitu banyak teman-teman yang ngebantuin kamu, ada timnya karena pencar semua Pak terakhir Pak. Pada pencar. Gimana? Pencar semua jadinya. Tahu juga Pak.
Mereka pun punya kesibukan masing-masing juga Pak, nggak bisa aku paksa untuk tetap sama aku. Ya aku kan ibaratkan yang mau ayo, yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ibaratkan merintis Pak, masih merintis tau lah, belum ada apa-apanya, tau lah Pak kawan ini kan. Nah jadi di situ ada satu Bro, orang Pak yang mesti bertahan sama aku. Ya Pak. waktu waktu kamu punya 8 orang teman yang sama-sama membangun YouTube kamu itu mereka kamu kasih bayaran nggak? Ada bayarannya nggak? Yang mana? Yang mana Pak? Yang Teman-teman kamu yang awal-awal dulu. Iya. Kalau bayaran Pak, enggak Pak. Karena situ pun saya belum mendapatkan penghasilan Pak. Paling kalau enggak ya uang-uang minum lah, uang es. Sama-sama tahu aja Pak, karena belum ada penghasilan. Itulah Pak. Oke. Tapi ada Pak, kawanku yang dari awal dulu aku ngerintis dari 0 subscriber sampai sekarang ada satu orang. Itu pun sendiri kameramen aku jadikan kameramen andalan. Berarti dari kamu masih mulai dari awal dari 0 sampai sekarang dia masih setia ikut ngebantuin kamu gitu ya, Bro Pak. ya? Ya, dia Pak, walaupun di pertengahan aku masih merintis-merintis, dia kayak agak ngebucin sedikit. Nah, cinta-cintaan lah Pak gitu Pak. Tapi tetap kuanggap sebagai kameramen andalan aku dari 0 lah dia. Kami sama-sama. Luar biasa. Berarti ini teman-teman yang seperti ini nih kamu harus kamu jaga terus. Karena Pak, banyak ya, itu banyak teman itu mereka hanya mendekat ke kamu pada saat kamu udah sukses. Iya. Benar Pak. Sedangkan kalau teman-teman yang mau mendekat kamu terus mau ngebantuin kamu pada saat kamu masih susah, masih merangkak, itu berarti betul-betul teman yang setia, dan teman seperti inilah yang kamu harus sama-sama kalian terus bekerja sama dan kalian akan sukses bersama, Bro. Bro, terus Pak, gini Pak. Saya lihat, oke, kamu udah cerita, lanjut dulu, Bro. Lanjut dulu cerita kamu. Enggak, iya Pak, gini Pak. Itu yang satu orang itu Pak, dari awal itu gini Pak. Dia dari aku belum mendapatkan penghasilan, masih 0, belum dapat sama sekali. Itu pun kami udah bareng-bareng Pak buat konten. Ya tapi aku ngasih uang-uang minum lah sama dia, uang minum, uang makan. Walaupun aku belum dapat apa-apa, ya uang pribadi aku pakai untuk kebutuhan kami dua lah Pak. Yang uang makan, uang minum paling berapa lah, 30.000 atau berapa. Aku kasih juga nggak apa-apa Pak. Ya lama-lama naik pelan-pelan. Tapi di situ Pak, gini Pak, kan dia posisinya kerja juga Pak. Jadi di situ pun aku kayak agak bingung. Kalau dia nggak bisa, aku mau konten, aku bisa, aku ada kameramen. Jadi aku berpikir keras lagi Pak. Siapa yang bakal aku bisa jadikan kameramen ya? Jadi di situ aku menghubungi kawan-kawan aku Pak, yang bisa diajarkan kameramen. Udah, terakhir ada Pak salah satu orang lah, 3 orang juga lah, salah antara 3 orang itu. Wajah Pak satu persatu, yuk konten gini. Ada yang nggak bisa, wajah yang lain Pak. Kan cuma kameramen doang yang setting kamera aku, orang cuma khusus pegangin doang aja, pegangin. Yang setting aku udah pegangin main. Itu aja. Kalau nggak gitu Pak, nggak bakal naik Pak, nggak bakal konten. Berarti kalau kita mau jadi YouTuber, betulnya nggak perlu ada tim yang besar ya Bro ya. Nah, hanya 2 orang saja, 2 orang saja sudah bisa ya. 1 orang itu sebagai bintang utamanya, satu orang lagi sebagai kameramennya ya. Itu saja sudah bisa menjadi YouTuber. Dan Bro, macet. Kamu pakai alat apa saja Bro? Untuk membuat macet Pak, macet. Macet lagi. Waduh, ini hari ini macet. Internetnya bisa terkoneksi. Dah, halo Pak, bisa? Halo. Oke, lanjut lagi. Ini hari ini kita habis-habisan dikerjain sama internet ini, Bro. Aduh. Jadi, Bro, seru-serunya Pak. Jadi, ya Pak, lanjut. Peralatan apa aja yang perlu dipergunakan kalau kita mau memulai membangun YouTube kita, Bro? Sebetulnya gini, Pak. Nggak mesti yang mewah, Pak. Pakai kamera HP doang. Kalau kita niat, bisa, Pak. Semua itu di diri kita sendiri, niatkan. Karena kita gini, Pak, kalau kita nunggu ada kamera, kita nggak mulai-mulai, nggak ada niat. Sama aja ada kamera pun kita nggak niat, nggak berani untuk memulai, nggak bakal jadi, Pak.
intinya di diri kita tuh berani untuk mulai dengan kamera HP. Ya aku pun kayak gini Pak, ada peralatan komputer, kamera dan lain-lain. Udah alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak. Ya berawal dari HP juga Pak, berawal dari tidak punya apa-apa. Berarti jadi niat kita Pak, kita berani mencoba. Berarti berani memulai. Nggak perlu kalau kita mau jadi YouTuber itu nggak perlu kita harus investasi di peralatan dulu, beli kamera yang canggih-canggih, beli laptop atau komputer yang canggih, nggak perlu ya. Yang penting nggak perlu. Peralatan apapun yang kita ada, handphone sederhana pun yang penting bisa buat video, kita lakukan dulu. Yang penting kita jalan dulu bro ya, kita laksanakan dulu ya. Kita jalani dulu apa adanya lah Pak. Ya. Terus bro, saya lihat kan kalau di YouTube kamu itu Haria Dana Wibowo, saya lihat kamu fokusnya ini ke video-video prank gitu ya bro ya. Itu kenapa bro Dana? Iya, Pak, bener, Pak. Bro Dana ini suka ngebuat konten-konten yang bersifat prank. Apa sih alasannya? Kan gini Pak, ya itu Pak yang aku bilang dari awal tadi Pak. Jadi gini Pak, kalau aku beralih ke komedi lagi, aku bakal ngumpulin tim-tim lagi. Dan situ pun sesuai skripsinya aku yang bakal bentuk. Dan aku ngasih pemeran ke ini main, kau ini main. Aku kayak muter otak gitu Pak. Jadi nanti aku ngasih orang ini main, pemeran. Aku pemeran. Itu pun syutingnya pun agak ribet Pak. Dia satu hari pun belum tentu jadi. Sedangkan kalau prank ini bermain dua, satu hari pun bisa jadi 2 konten ataupun 1 konten. Soalnya kan kontennya mengerjai orang Pak. Dan saya lihat memang konten prank ini sangat untuk masyarakat Indonesia sangat diminati ya bro ya. Disukai Pak. Iya. Nah itu dia Pak. Betul. Itu juga. Berarti itu salah satu trik juga gitu bro. Jadi kamu melihat konten-konten bagaimana yang disukai oleh masyarakat Indonesia dan konten-konten seperti itu yang kamu lakukan ya. Iya Pak. Yang diminati banyak pasaran lah Pak. Itu yang ku ambil. Sedangkan kita buat capek-capek komedi sama prank, view-nya itu Pak lebih banyak prank Pak. Karena aku pernah ngalami juga Pak, buat komedi mana capeknya susahnya ya nonton. Ada Pak. Sampai saat ini udah berapa video di YouTube kamu bro? Semalam itu sekitar 110 lebih Pak. Cuman ada sebagian yang udah aku hapusi. Video-video lama aku yang cover, yang tentang vlog nggak jelas, yang prank nggak jelas, aku hapusi Pak. Oh iya. Yang jelek lah menurut aku. Iya. Supaya nama baiknya terjaga Pak gitulah. Iya. Memang kamu harus perlu juga memilah-milah supaya konten-konten di ini. Jadi kalau orang melihat ke YouTube kamu, orang akan melihat ternyata konten-konten yang kamu sajikan itu betul-betul banyak yang menarik gitu bro. Terus saya lihat satu lagi yang sebenarnya yang saya cukup salut dengan Bro Dana ini adalah kamu sering membuat video-video prank yang melibatkan ibu kamu bro. Ini salah satu hal yang saya bilang cukup luar biasa karena kan jarang sekali saya ketemu. Macet Pak. Macet lagi? Waduh. Gawat ini. Ngelek suaranya. Tahan dulu Pak, suaranya agak ngelek-ngelek. Oke, kita tunggu bentar apakah bisa normal kembali. Hari ini kita kena badai internet hari ini. Internetnya asik ngelek terus, jadi pembicaraannya jadi nggak jelas jadinya. Sudah bisa lebih jelas bro? Ya, mendung soalnya di sini Pak, jaringannya. Oh iya, memang iya di sini juga hujan. Jadi kalau memang lagi hujan gini memang internetnya waduh bisa gawat banget gini. Bro, saya lihat kan bisa suaranya kurang jelasnya nih. Masih kurang jelas juga, masih enggak ini, masih putus-putus. Masih putus-putus juga. Macet. Enggak kedengaran. Udah bisa satu. Halo. Teman-teman, apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Coba kalau ada teman-teman yang bisa bantu coba ditolong tuliskan apakah bisa dengar suara kami dengan jelas. Mohon bantuannya. Karena memang hari ini saya dan Bro Dana ini lagi banyak kena masalah di internet. Internet kami berdua dari tadi kayaknya gangguan terus, ngelek terus sehingga pembicaraannya. Udah bisa bro? Udah bisa jelas bro? Bro Dana udah kedengaran suara saya? Bro Dana, udah bisa kedengaran suara saya?
Putus-putus masih? Atau Bro Dana yang bicara coba? Mungkin jelas gini suaranya. Aduh. masih nggak jelas. Gawat kali ya. Mungkin memang jaringan di tempat Bro Dana lagi. Tapi suara kamu cukup ini sih, masih kedengaran sih di tempat saya sih. Bro, coba kamu atau coba tes ini, pindah-pindah lokasi sedikit untuk lihat apakah bisa ini, bisa sinyalnya lebih baik. Dana, nggak kedengaran juga Dana? Waduh, ini gawat IG Live hari ini nih. Pada nggak kedengaran suaranya. Bro Dana? Dana? Coba apa ya? Gak jelas Pak, gak jelas, masih macet ini. Masih macet juga? Macet. Masih ngelek-ngelek suaranya. Masih dengung dia. Coba saya ubah lagi untuk memakai WiFi. Jaringannya. Udah bisa kedengaran nggak Dana? Halo. Udah bisa? Dengaran Pak, dengaran. Bisa. Oke, sekarang aku nanya gini. Tadi kan saya lihat kan kalau di video prank kamu itu kamu sering melakukan prank terhadap ibu kamu. Ini kan satu hal yang unik iya, karena jarang sekali konten-konten kreator itu mau melakukan prank terhadap ibunya sendiri. Tapi ini juga menurut saya sih itu sebagai suatu nilai plus bagi kamu karena dari sana penonton itu bisa melihat bahwasanya ada suatu hubungan yang sangat spesial antara kamu Bro Dana Wibowo dengan ibu kamu gitu. Itu juga mungkin salah satu faktor yang bisa membuat kamu cepat melejitnya gitu, Bro. Naik. Bro. Iya, Pak. Kalau kamu ngeprank iya, ibu Pak. kamu itu kamu pernah ini nggak? Pernah ibu kamu itu pernah marah besar atau gimana nggak, Bro? Wah, kapok lah Pak, capek Pak buat marahnya Pak. Setiap aku ngeprank Pak, di situ dia selalu marah Pak. Aku pasti nggak pernah nggak kena gaplok ini, selalu Pak. Tapi gini Pak, aku awal naiknya itu Pak, yang ini ceritakan lah ya. Awal naiknya itu aku dulu kan konten-konten lucuan prank, kan karena pasar-pasaran sudah banyak yang prank apa pasaran, aku ikut-ikuti orang itu, rupanya nggak naik, masih dia rata-rata Pak. Situ aku mencoba hal baru Pak. Nah, situ aku mencoba ngeprank mama aku dan aku upload ke Instagram. Di situ di Instagram itu Pak lumayan Pak, sekitar 2000-an gitulah, 1000-an gitulah. Situ aku sudah bangga Pak karena sudah mendapatkan view segitu. Jadi aku banyak yang suka nih. Komentar pun Pak juga cukup banyak. Terus saya buat Pak lagi yang kedua kalinya, konten prank mak lagi. Di situ di view YouTube alhamdulillah Pak naik juga. Sekitar 10.000 lah. Pokoknya video aku pertama di YouTube yang prank emak Pak, itu yang viral itu. 15.000 penonton. Di Instagram pun banyak suka teman-teman aku. Orang itu saling share, saling apa. Sampai sekarang pun Pak, setiap aku ngeprank-prank di rumah, prank mama atau prank bapak, itu view-nya gedean. Itu Pak, kalau di Instagram ya Pak. Tapi di YouTube masih rata-rata lah. Terus kamu dari mulai 0 subscriber sampai ke 10.000 itu perlu waktu berapa lama itu, Bro? Oh, ini Pak, itu waktunya pun cukup lama kali Pak. Setahun juga, setahun lebih. Karena di situ nyari angka dari 0 itu sampai 1000 aja itu susah. Terus 1000 sampai 10.000 itu pun susah juga Pak. Di situ aku meledaknya pas di 4 bulan yang lalu, yang prank aku malaki anak sekolah. Di sini Pak, MPV hampir 1 juta, yang 900.000 penonton lebih. Nah, di situ aku viral Pak. Di situ subscriber aku naik melesat naiknya, langsung cepet. Di 5.000 subscriber, habis itu dalam waktu jangka, misalnya ini hari Pak 5.000 Pak. Nah, besok pagi aku cek udah 6.000. Terus besok malamnya aku cek udah 6.500. Aduh.
Nge-lag lagi ya bro ya? Jaringan. Duh. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Bisa? Kedengaran suaranya? Aduh, jaringan. Kayak gini jaringannya. Oh. Anjay. Gawat jaringannya nih. Hari ini gawat banget ini. Kacau kali. Enak-enak ngobrol, kacau kali. Iya, aduh. Direstui. Ini berarti Bro Dana ini dia dulu awal membangun juga banyak mengalami kesulitan saat dia awal-awal membangun YouTube-nya itu. Jadi untuk mencapai ke posisi dari 0 sampai ke 10.000 subscriber juga itu memerlukan waktu yang cukup lama, penuh perjuangan. Jadi dalam hidup ini nggak ada yang namanya yang instan. Jadi nggak bisa kita hanya posting beberapa video langsung kita berharap YouTube kita meledak. Itu kalau hanya kita sangat beruntung ya. Sedangkan Bro Dana walaupun dia kesulitan pelan-pelan merangkak tapi dia tidak menyerah. Dia terus membuat video-video yang dia lihat cukup diminati, dia terus buat. Bahkan Bro Dana ini berani melakukan membuat video-video prank yang korban pranknya itu adalah ibunya sendiri. Itu salah satu hal yang luar biasa dari Bro Dana ini. Dan begitu ada salah satu video dari Bro Dana Wibowo ini yang meledak, yang viral, ada salah satu videonya sekitar 4 bulan lalu, itu ditonton sampai hampir 1 juta penonton. Dan dari sana itu YouTube-nya itu terus meningkat secara signifikan. Dan saat ini subscriber dari YouTube dari Harya Dana Wibowo ini sudah mencapai sekitar 74.000 lebih. Benar ya bro ya? Bisa kedengaran bro? Bro Dana? Dengaran Pak, tapi macet-macet, kurang jelas. Macet-macet ya? Iya, saya pun juga dengar suara kamu agak macet-macet ini. Memang agak-agak, hari ini kita kurang beruntung masalah internetnya ini. Bro, ini gak apa-apa lah, kita agak-agak internetnya agak-agak putus-putus pun kita gas aja, kita lanjutkan aja. Iya, kita jalankan terus. Bro, kamu sekarang kan saya bilang termasuk udah YouTuber yang udah termasuk agak-agak ngetop ini bro, dengan 74.000 subscriber itu bukan ya, Pak. bukan hal yang mudah loh. Kentang kali ya, ini kentang kali itu ini julukan aku Pak. Slogan dari Harya Dana Wibowo. Jadi teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, kalau kalian saat ini sedang membangun YouTube kalian bisa coba follow Harya Dana Wibowo, YouTube Harya Dana Wibowo. Kalian bisa belajar bagaimana sih Bro Dana ini membuat konten-kontennya sehingga konten-kontennya itu bisa viral. Nanti mungkin bisa berteman juga dengan Bro Dana melalui Instagram @danawibowo10. Bisa sharing-sharing. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin lokasinya di Medan juga mungkin bisa ketemuan ya Bro Dana ya. Bisa saling bertukar ilmu, bisa kolaborasi. Bro, mau nanya lagi nih bro. Atau enggak? Nah ya Pak, lanjut. Silakan. Apa? Ya kalau enggak gini Pak, aku diundang gitu ke studio Bapak biar ngobrol lebih enak lagi. Asik. Boleh, siap bro. Nanti kita adakan acara IG Live yang bersama yang nggak perlu harus gini, yang kita cari mudah-mudahan internetnya juga nggak banyak gangguan. Bro, baik, Pak, ya, Pak. Mau menanya nih dengan kamu sekarang ini udah 74.000 subscriber, ya kan? Mungkin bisa dikasih bocoran ke teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, kira-kira dengan follower yang seperti itu, dengan jumlah viewer yang seperti saat kamu sekarang ini, kalau di rata-rata penghasilan, nggak usah angka pastinya lah, kita anggap rata-rata per bulan kira-kira bisa ngasih pendapatan berapa itu kira-kira bro? Buat kamu dari YouTube ini bro. Kalau itu Pak, masih jauh kali Pak, masih abang-abang bawah kali Pak. Soalnya aku sering kena dolar kuning Pak. Kalau dolar kuning itu posisi iklan nggak muncul di video aku, jadi situ aku nggak mendapatkan penghasilan. Di antara view aku yang ada 300.000 penonton, 200.000 penonton, ada sekitar 3. Yang 300.000 ada sekitar 2 atau berapa. Di situ aku nak dolar kuning Pak. Itu kalau dolar hijau dijumlahkan itu sekitar 4 juta gitu lah, kemana lah Pak. Sekitar jutaan gitu lah, kemana, jutaan hilang. Karena dolar kuning jadi nggak dapat apa-apa Pak.
Itu Tapi situ aku tetap berusaha untuk membuat konten-konten karena situ aku ngejar para fans dulu Pak. Duitnya aku anggap sebagai bonus belakangan. Bro, itu kenapa, apa sih dolar kuning? Dolar kuning itu apaan sih? Mungkin banyak teman saya sendiri juga Gini Pak. nggak pernah dengar tentang dolar kuning ini. Ya gini ya Pak, jelas ya Pak. Kan YouTube ini Pak punya peraturan Pak. Setiap kreatornya yang membuat konten kekerasan, seksual, 18 ke atas, konten yang berisi anak-anakan atau konten-konten negatif, itu bakal dikenakan sanksi Pak. Sanksi yang paling kecil itu adalah dolar kuning Pak. Dikenakan kepada para kreatornya. Nah jadi gitu Pak. Makanya rawan dolar kuning Pak di tempat aku. Karena konten aku tuh bersiku sudah dikenal kekerasan Pak, kebanyakan Pak. Makanya tipis kalau mendapatkan dolar hijau Pak. Ya, ya. Saya lihat memang konten kamu itu yang banyak viralnya memang konten-konten yang sifatnya ngeprank tapi yang ini ya, yang ada pertengkaran, yang preman-preman, yang malakin orang. Jadi itu pula itu konten-konten kamu yang sangat diminati. Tapi itu pula peraturan dari YouTube bahwasanya kalau konten-konten yang bersifat ada kekerasan malahan iklan nggak gitu muncul ya bro ya. Pendapatan jadi sedikit gitu ya. Oh ya, ini namanya istilahnya dolar kuning. Silakan. Cuman nih, aduh lupa dia mau apa kan. Wah, santai aja. Jaringan. Jadi masih nggak nih? Masih kedengaran, masih lancar. Jadi teman-teman yang hadir masih. di IG Live malam ini, kalau selama ini belum tahu istilah dolar kuning, jadi malam ini kita dapat penjelasan dari Bro Dana, bahwasanya di YouTube itu ada istilahnya dolar kuning. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan sharing iklan yang cukup besar dari YouTube, ada beberapa hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Jadi seperti yang berkaitan dengan jangan dilanggar. Jadi jangan dilanggar seperti yang bersifat kekerasan, yang ada pornografinya. Itu kalau Anda posting konten seperti itu, mungkin konten Anda bisa viral, tapi iklan tidak muncul di postingan Anda sehingga pendapatan Anda juga akan jadi sangat sedikit gitu. Tapi kalau untuk ini cukup baik ya bro ya, untuk narik subscriber, konten-konten yang seperti yang kamu buat ini cukup banyak ya bro yang menarik ini ya, menarik subscriber baru ya. Masih kedengaran bro? Dana, bisa kedengaran? Atau masih terputus-putus? Nih hari ini kita mohon maaf sekali lagi ke teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Sebenarnya si Dana ini bisa ngasih banyak masukan yang cukup menarik mengenai cara-cara membangun YouTube Anda, trik-trik yang bisa dipakai, tapi karena hari ini kurang beruntung, jaringan internet di tempat saya dan di tempat Bro Dana ini parah sekali hari ini, sehingga pembicaraan kami ini banyak yang terputus-putus, banyak yang tidak jelas. Mudah-mudahan nanti kita bisa arrange satu jadwal baru lagi dengan Bro Dana Wibowo. Kami bisa sharing hal-hal, tips-tips mengenai YouTube lagi. Mudah-mudahan internetnya pada saat itu bisa lebih lancar. Bro Dana. Ini silakan. Ini Pak, jaringan nge-lag gini. Ini aku Pak sambil lagi up video, makanya jaringan agak. Pantesan itu mungkin karena kamu upload video ke YouTube itu. Iya, bandwidthnya terpakai sangat parah itu, makanya jadi nge-lag banget gitu kan. Jadi video. Iya, pembicaranya jadi banyak terputus-putus ini. Bro, kamu kan ya, Pak, termasuk salah satu anak muda yang saya anggap sangat kreatif di usia yang masih sangat muda. Kamu sudah begitu 18 tahun sekarang bro ya, 18 ya? 19 Pak, 19 ya, oke, 19 tahun. Tapi kamu sudah begitu pantang menyerah untuk terus dengan disiplin membangun YouTube kamu, sehingga dari yang mulai dari nol, yang dari tidak banyak orang yang menonton YouTube kamu, sekarang kamu bisa mencapai posisi 74.000 subscriber. Dan bahkan ada salah satu
video kamu itu cukup viral, hampir 1 juta viewer. Itu suatu pencapaian yang saya bilang sangat luar biasa. Saya juga tahu, kamu juga pernah cerita ke saya bahwasanya kamu sudah mendapatkan penghasilan ya juta-jutaan lah gitu ya dari YouTube ini. Ini juga saya salut banget di usia masih 19 tahun hanya karena kamu kreatif membuat video, kamu rajin membangun YouTube kamu, akhirnya kamu bisa mendapat penghasilan sampai jutaan rupiah. Di mana masih banyak sekali anak-anak muda yang di usia sampai belasan tahun, 20 tahun lebih pun masih nggak ngerti bagaimana caranya mencari uang, sedangkan kamu sudah bisa. Terus bro, saya mau nanya nih bro Dana, kamu begitu gigih, kamu begitu gigih mau mencari penghasilan, mau berusaha keras supaya kamu bisa sukses. Apa sih impian kamu? Apa sih yang ingin kamu capai, bro? Apa, Pak? Kamu kan begitu gigih untuk membangun YouTube kamu, untuk mendapatkan penghasilan. Saya mau tanya, apa sih yang menjadi impian kamu, bro? Apa yang ingin kamu capai, bro? Apa yang ingin aku gapai, Pak? Iya, ingin kamu gapai. Impian kamu itu apa, bro? Macet pula nih. Halo, halo. Impian kamu itu apa? Impian kamu apa? Macet. Saya tulis aja, bro. Halo. Ini macet lagi. Ini internetnya super gawat ini. Saya tulis saja. Itu saya tulis di apa, bro? Apa impian kamu, bro? Bro Dana, ini si Dana. Oh iya Pak, halo Pak, udah jelas nih, halo. Halo. Apa impian kamu? Kamu kan begitu gigih membangun YouTube kamu, mencari penghasilan yang besar supaya kamu bisa sukses. Apa sih yang kamu ingin tuju? Apa sih impian kamu, bro? Impian aku banyak Pak. Tapi di salah satunya poin yang paling penting aku di situ, aku ingin sukses, ingin membagikan kedua orang tuaku Pak. Aku ingin mengangkat derajat-derajat mereka. Itu impian poin paling penting di hidup aku. Di orang tua. Ini saya bilang bro, ini salah satu yang membuat kamu bisa di usia 19 tahun aja termasuk seorang anak muda yang saya bilang cukup sukses. Karena kamu punya satu impian yang sangat mulia. Impian kamu itu kamu ingin membahagiakan dan meningkatkan derajat dari orang tua kamu. Ini saya bilang inilah salah satu hal mengapa Tuhan membukakan jalan yang lebar untuk kamu supaya kamu sebagai YouTuber itu cepat sekali menanjaknya dan kamu bisa termasuk sudah cukup sukses. Dan saya yakin kedepannya YouTube kamu ini akan jauh lebih meledak lagi, akan jauh lebih viral lagi. Dan amin Pak. Saya lihat dalam jangka waktu tidak lama lagi kamu akan tembus ke 100.000 subscriber. Saya sangat yakin itu, bro. Bro, secepatnya. Kalau sudah 100.000 subscriber itu ada dapat ini, bro ya, ada dapat penghargaannya kalau saya nggak salah ya. Iya, Silver Pak. apa gitu ya? Apa namanya? Silver Play Button, penghargaan dari YouTube. Silver Play Button ya. Waduh, itu kalau sudah dapat Silver Play Button itu udah cukup membanggakan itu, bro, karena banyak sekali seperti saya sendiri, bro. Saya membangun YouTube saya mau 1.000 follower aja masih setengah mati, bro. Kamu bisa 70.000 lebih dan bentar lagi kamu pasti saya yakin akan capai 100.000 subscriber, dapat Silver Play Button. Luar biasa. Gini Pak. Ya Pak. Gini Pak. Nanti kalau kapan-kapan Bapak undang aja aku, kita sharing-sharing. Aku bakal ngasih tahu juga ke Bapak gimana supaya cara jadi YouTuber juga ke Bapak. Biar lebih enak. Kulihat pun Bapak di sini peralatannya di belakang layar ada kamera, kan ada lightingnya juga kan enak gitu. Cuma Bapak di situ salah satunya belum fokus pada konten Bapak. Benar. Saya belum fokus pada konten saya belum rajin upload video ke YouTube dan mungkin konsisten. Tidak konsisten dan saya juga masih nggak tahu konten-konten gimana yang betul-betul diminati oleh masyarakat luas yang bisa viral, yang bisa menarik. Itu juga. Gini Pak, aku ambil posisi baik aja Pak. Kita gini Pak, kalau kita
buat konten, mikir mereka mana baiknya, mana yang mereka suka, kita bakal kesusahan, Pak. Karena di YouTube ini apa yang mereka cari bakal ada, bakal nimbul di pencarian. Itu YouTuber lain sih seluruh dunia ini bakal ada buat mereka cari. Kita di situ, Pak. Kita buat sesuai hobi kita apa, kita salurkan ke YouTube. Nah, masalah suka nggak suka, perlahan-lahannya nggak suka bakal suka, Pak. Perlahan-lahannya nggak tahu bakal tahu. Perlahan-lahannya nggak datang bakal datang. Dan bakal rame. Itu intinya, Pak, konsisten aja. Kita apa yang lakukan. Misalnya Bapak gini, Bapak sering nanya-nanya, sharing-sharing ke orang. Nah, kenapa Bapak nggak coba buat konten nanya-nanya sering ke orang atau undang ke orang ke studio Bapak, tanya Bapak upload ke YouTube. Kok nggak Bapak sharing-sharing, Bapak dan kamera Bapak rekam, Bapak kayak gini juga, Bapak rekam, Bapak sharing-sharing gitu, ngomong sambil berbicara, Bapak pandai berbicara. Bapak bicara depan layar, Bapak kasih tahu Bapak gimana cara sukses. Gimana cara Bapak membangun nol sampai sukses dari cara yang nggak punya apa-apa menjadi punya segalanya. Itu pun bisa juga, Pak. Soalnya yang tergantungan sama hidup Bapak lah. Yang dari nggak punya apa-apa menjadi sukses. Itu pun bisa. Itu cuman aku pribadi aja, Pak. Menurut aku kasih saran ke Bapak. Oke, berarti tapi salah satu yang paling utama betulnya pun konsisten, bro ya. Kalau kita nggak konsisten, kita ada konten yang bagus kita posting, setelah itu 3 bulan kita nggak posting lagi pun nggak ini ya, juga, bro. Nggak. Iya, pasti ngedrop, pasti nggak bisa naik ya. Lah, Pak. Kayak aku yang semalam itu viral, terus abis itu terkena dampak di pertengahan corona. Di situ nggak bisa apa-apa. Di situ pening kali kepala nih, Pak. Mikir gimana supaya buat konten keluar rumah. Aku coba buat konten di rumah, di dalam ngeprank mak juga. Aku upload ke YouTube. Jatuh, Pak, view-nya turun, Pak. Ini dari ratusan ribu pernah 2 hari mencapai 100.000 lebih penonton. Sekarang sulit, Pak. Tapi cita aku tetap berusaha, Pak. Tetap mikir berkeras. Buat tetap fokus, konsisten, tetap fokus. Ngupload aja walaupun nggak banyak yang nonton. Aku upload aja, Pak. Alhamdulillah lumayan. Ada yang viral lagi. Dan ada yang jatuh. Ada yang viral lagi. Ya gitulah, Pak. Naik turun, Pak. Sekarang. Oke, bro. Ini Bro Dana. Ini waktu kita juga saya lihat udah tinggal sedikit saja. Jadi sekali lagi teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, silakan follow YouTube dari Bro Haria Dana Wibowo. Nama YouTube-nya juga Haria Dana Wibowo. Nanti di covernya itu ada tulisan besar Kentang Kali ya, bro ya, Kentang Kali. Nah, itu slogan dari Bro Dana. Jadi kalau terutama lagi teman-teman yang suka dengan video-video prank, kalian wajib untuk subscribe YouTube-nya dari Haria Dana Wibowo. Ini seorang anak muda usia 19 tahun sudah membangun YouTube-nya sampai ke 74.000 subscriber lebih. Sebentar lagi Bro Dana ini, Haria Dana Wibowo ini akan mencapai 100.000 subscriber, akan mendapatkan silver play button. Jadi teman-teman yang hadir malam ini silakan follow Instagram Bro Dana, juga bisa kalian follow @danawibowo10. Silakan kalau teman-teman ingin sharing, tukar pikiran, mohon masukan dari Bro Dana gimana caranya membangun YouTube yang bagus, yang bagus, yang bisa membuat YouTube Anda itu bisa disukai banyak orang, bisa viral. Silakan follow Instagram dari Bro Dana, follow YouTube dari Bro Dana. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bro Haria Dana Wibowo yang sudah mau hadir di acara IG Live Tanya Mentor malam ini. Walaupun pemberitahuannya, undangannya itu secara sangat-sangat mendadak di menit-menit terakhir. Jadi tidak ada persiapan topik yang secara matang, tapi setidaknya hari ini kita bisa berbagi sedikit cerita dan next ke depan. Teman-teman yang hadir malam ini juga bisa kenal, oh ternyata ada yang namanya Haria Dana Wibowo yang masih usia 19 tahun yang sudah mempunyai YouTube yang luar biasa. Jadi kita bisa menambah satu teman baru, kita bisa mudah-mudahan kedepannya bisa kolaborasi ya, bro ya. Dan saya juga dengan Bro Dana ini mudah-mudahan kedepannya akan terus melakukan kolaborasi yang lebih jauh lagi, dan mudah-mudahan kita bisa cari satu waktu lagi
saya akan undang kembali Bro Dana di IG Live selanjutnya. Kita akan cerita lebih mendetail lagi gimana caranya supaya YouTube itu bisa dibangun dengan maksimal sehingga teman-teman bisa membangun YouTube-nya dengan lebih mantap lagi. Bro Dana, terima kasih sekali lagi, Bro. Nanya, Pak. Mau nanya dulu, Pak. Ya, gimana? Aduh, macet pula. Mau nanya nih, Pak. Silakan. Nah, ini akun Tanya Mentor ini akun siapa, Pak? Ini Tanya Mentor ini didirikan oleh orang-orang yang hebat, Bro. Salah satunya adalah Pak Anton Teddy. Tadi Pak Anton Teddy ada hadir juga. Kita sapa Pak Anton Teddy. Terima kasih sudah mau hadir di IG Live malam ini. Pak Anton Teddy ini adalah founder dari TX Travel yang punya cabang 250 cabang lebih di seluruh Indonesia. Wow. Dan Pak Anton Teddy ini betul-betul kaya raya. Seorang pengusaha hebat yang kita patut tiru. Kita harus banyak belajar dari beliau. Beliau juga seorang mentor yang sangat baik, sangat humble, yang terus berusaha di masa COVID ini, terus berusaha mencari hal-hal baru, peluang-peluang baru yang bisa ditawarkan kepada teman-teman, peluang-peluang bisnis baru. Salah satu yang sedang dibangun saat ini adalah ATC Reseller Community, di mana ATC Reseller Community ini merupakan kolaborasi dari banyak orang-orang hebat seperti Pak James Gue, Sis Kristinali. Mereka punya produk-produk yang bisa dijual oleh teman-teman siapa saja yang saat ini kepingin mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi di ATC Reseller Community. Salah satunya lagi adalah Bro Tommy Wong. Ini juga salah satu founder dari Tanya Mentor. Bro Tommy Wong ini juga seorang mentor yang hebat. Minggu kemarin juga barusan diundang oleh Ki Andi Show di Metro TV. Wow. Beliau seorang yang hebat. Nanti mudah-mudahan Bro Dana punya kesempatan untuk kenal dengan orang-orang hebat ini, bisa mudah-mudahan kedepannya ada jodoh, bisa bekerja sama. Tapi Bro Dana Wibowo ini juga seorang anak muda yang juga saya sangat kagumi, saya angkat tangan karena di usia yang sangat muda udah bisa sangat luar biasa, sangat sukses YouTube-nya. Salam untuk keluarga kamu, salam untuk ibu kamu luar biasa. Video yang barusan ini kamu buat kejutan ulang tahun untuk ibu kamu, itu betul-betul saya salut banget. Itu suatu Bapak nengok, Pak. Ya, saya lihat itu video kamu buat kejutan untuk ibu kamu, itu saya terharu banget. Berarti kamu betul-betul seorang anak yang luar biasa, yang sangat sayang pada ibu kamu. Dan saya yakin rezeki kamu itu pasti akan dibukakan selebar-lebarnya dan kamu pasti sukses. Amin, Pak. Amin. Bro, ini waktunya sudah mau habis. Kita pamit ke teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih sudah hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Bro Dana, terima kasih. Kita ketemu kembali di waktu yang lain. Salam sukses, Bro. Ya, salam sukses, teman-teman. Salam, Pak. Bye-bye. Oke, Pak.